Aspotmar Koarmada RI terjun dalam peninjauan transplantasi terumbu karang Lanal Banyuwangi. Komandan Lanal Bandung bersama unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat musnahkan barang bukti tindak pidana narkoba. Waktu diibaratkan seperti sungai. Kita tidak boleh menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya, karena air yang telah mengalir akan terus mengalir pergi dan tidak akan pernah kembali. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Sabtu 21 Mei 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Aspotmar Koarmada RI terjun dalam peninjauan transplantasi terumbu karang Lanal Banyuwangi. Merehabilitaskan terumbu karang merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Letko Laut Pelaut Ansori mendampingi Asisten Potensi Maritim Koarmada RI, Laksamana Pertama Bram Rusman Amin, melaksanakan peninjauan transplantasi terumbu karang di Pantai Bangsering Underwater Banyuwangi. Sebelum melaksanakan kegiatan, Aspotmar Koarmada RI menerima paparan tentang kegiatan pembinaan potensi maritim, pembinaan pertahanan wilayah maritim, pembinaan Saka Bahari, yang selanjutnya akan dilaksanakan penanaman mangrove, serta melaksanakan peninjauan transplantasi terumbu karang. Sementara itu, Aspotmar Koarmada RI juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan transplantasi terumbu karang yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Pantai Bunder, dikarenakan lokasi ini merupakan spot diving dan snorkeling yang bisa mendatangkan wisatawan domestik serta mancanegara, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Pantai Bunder. Dalam membangun sinergitas, dan Lanal Timika meninjau langsung fasilitas masyarakat. Untuk lebih mengenal dengan dekat TNI Angkatan Laut, serta sebagai wujud dari kepedulian terhadap sesama, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika, Letko Laut Pelaut Apriles beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kampung Amamapare. Dengan adanya kegiatan diharapkan Lanal Timika dapat menjalin sinergitas yang baik dengan masyarakat di wilayah binaan potensi maritim. Dalam kegiatan ini, dan Lanal juga menerima aspirasi dari masyarakat, mulai dari fasilitas pendidikan, balai kampung sampai dengan perumahan masyarakat, serta mengajak putra-putri di Kampung Amamapare dengan usia 18 hingga 21 tahun yang sudah menyelesaikan sekolah tingkat atas untuk bergabung bersama TNI Angkatan Laut melalui pendaftaran perwira, Bintara, dan Tamtama. Sementara itu bagi anak-anak dengan usia 4-5 tahun akan disekolahkan di TK Hang Tuah Lanal Timika. Jelang latihan operasi amfibi tahun 2022, pasukan Batalion 5 Marinir menggelar drill latihan kering naik turun jaring di KRI Teluk Bintuni 520. KRI Bintuni 520 sebagai salah satu unsur Satlilamil 2 Komando Lintas Laut Militer terlibat latihan operasi amfibi tahun 2022 bertempat di Dermaga Semampir, Timur-Timur Badan Kedua Ujung Koarmada 2. Komandan Satlilamil 2 Kolonel Laut Pelaut M. Nizarudin didampingi dan KRI Teluk Bintuni 520 Letko Laut Pelaut Agung Ariwibowo mendukung drill latihan kering naik turun jaring pasukan Batalion 5 Marinir yang ditinjau oleh Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan beserta rombongan. Latihan operasi amfibi akan digelar dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai unsur yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dalam rangka kesiapan operasional sekaligus sebagai tolak ukur hasil pembinaan latihan serta keterpaduan komponen sistem satuan armada terpadu. Dalam rangka HUT ke-76 Kodam 3 Siliwangi tahun 2022, Komandan Lanal Bandung menghadiri kegiatan pameran inovasi dan teknologi. Teknologi suatu bentuk proses yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi individu. Dalam rangka HUT ke-76 Kodam 3 Siliwangi tahun 2022, Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut Khusus Wanita Dr. Reni Setiawati menghadiri acara pameran inovasi dan teknologi bertempat di Taman Pule Makodam 3 Siliwangi, Bandung. Pada kegiatan ini menampilkan dan memperkenalkan berbagai produk inovasi dan teknologi pertahanan,
serta dipaparkan pula mengenai berbagai inovasi dan solusi berbasis sains dan teknologi di sektor pertahanan serta bertujuan untuk melihat hasil karya inovasi para prajurit Kodam Siliwangi dan beberapa perusahaan teknologi, di mana teknologi ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan militer dan pembinaan wilayah pertahanan Kodam 3 Siliwangi. Selanjutnya, Lanal Bandung melaksanakan peninjauan ke tiap-tiap stand, di antaranya stand Hubdam 3 Siliwangi yang menampilkan inovasi satelit on the movie, kamera miltrek mobil, alat pengubah voice atau suara menjadi teks, detektor bawah air, sumber tenaga alternatif, dan radar ground surveillance. Sedangkan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon menampilkan inovasi dan menciptakan Nikuba yang merupakan pengonvensi air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor, khususnya bagi roda 2. TNI Angkatan Laut menggelar Paskah Gabungan Wilayah Jakarta. Paskah merupakan perayaan yang syarat akan makna dan kesakralan bagi umat Nasrani. Dalam hal ini, TNI Angkatan Laut menggelar perayaan Paskah Gabungan Wilayah Jakarta tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh satuan Kotama di wilayah Jakarta di Gereja Santo Yakobus, Jakarta Timur. Dengan mengusung tema, Spiritual Paskah Mewujudkan Indonesia Damai, merupakan semangat serta kekuatan baru bagi segenap umat Kristiani di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi tantangan dan permasalahan aktual yang terjadi dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian tali asih kepada Laetitia Disabilitas Hoir dan anak-anak panti asuhan dari Taruna Cipayung oleh Inspektur Koarmada 1 dan foto bersama. Jelas Nasri Lanal Nias menerima penghargaan Pertiwi Teladan. Anggota Jelas Nasri Cabang 5 Korcap 2 DJA 1 Lanal Nias, Nyonya Elianora istri dari Koptu KU Anang Prasetyo, berhasil meraih penghargaan Pertiwi Teladan, mewakili unsur Jelas Nasri pada peringatan HUT Dharma Pertiwi ke-58. Penghargaan ini berhasil diraih sebagai istri prajurit inspiratif yang berhasil mencerdaskan anak bangsa di daerahnya sebagai tenaga pendidik di wilayah pedalaman di SD Aramo, Desa Hilisi Metane, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan. Di samping itu, Ibu Eleonora juga merupakan bendahara SMA Hang Tua sebagai lembaga pendidikan yang bernaung di Yayasan Pendidikan Jelas Nasri semenjak tahun 2015, menjabat sebagai bendahara Jelas Nasri Cabang 5 Korcap 2 DJA 1 Lanal Nias semenjak tahun 2016 sampai dengan sekarang, serta mengelola usaha keluarga dengan membuka usaha rumah makan dengan mempekerjakan 14 karyawan. Penghargaan diberikan oleh Ketua Korcap 2 Nyonya Endra Sulistiono, didampingi Ketua Cabang 5 Korcap 2 DJA 1 Nyonya Sionita Antonius Hendro Prasetyo di Gedung Nanggala Makolan Tamal 2 Padang. Komandan Lanal Bandung bersama unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat musnahkan barang bukti tindak pidana narkoba. Dalam rangka mewujudkan Jawa Barat Zero Narkoba, perlu untuk membangun jiwa dan semangat dalam memerangi narkoba untuk menyelamatkan generasi muda. Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut Khusus Wanita, Dr. Reni Setiawati, bersama unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba jenis sabu, bertempat di lapangan depan Mapolda Jawa Barat. Narkoba terbukti menyerang dari segala sendi negara, tidak terkecuali di tengah pandemi COVID-19, tidak menyurutkan niat pelaku untuk mengedarkan narkoba dengan berbagai modus. Sebanyak 1,196 kg sabu berhasil diamankan di Jawa Barat baru-baru ini dan dimusnahkan dengan menggunakan insinerator yang bersuhu tinggi. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati, tidak pakai masker, bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jelas Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.